tiap malam tiris. Ya, alhamdulillah ada sebuah pertanyaan dan kenyataan, pertanyaan dan pernyataan ibunya. Ya, jadi sebuah kenyataan, pertanyaan sekaligus pernyataan bahwa diri ini, anggap aja semuanya, ya, ketika sedang sengsara, ketika sedang dalam derita, ketika masih miskin, ketika masih berada di suatu keadaan yang sangat terbatas, tinggal di kampung, mau ke tempat air harus ke sungai, jauh, gelap, licin. Kemudian apa lagi? Gelap, licin, jauh, apalagi Bu? Hujan. Terus naon deh Bu? Melewati semak-semak. Nah, gitu ya. Melewati kuburan bahkan ada Bu ya. Kalau mau ke kamar kalau mau ke pancuran atau ke tempat air gitu ya, mengambil air kan melalui berbagai keadaan. Ngambil air dari situ, kemudian datang ke rumah bawah, ada yang satu gentong, ada yang satu ember, ada yang satu lodong, enggak lodong Bu, terbuat dari bambu kan gitu ya. Sampai ke rumah ditutup dengan air ya, kemudian nanti malam itu kita tahajud, ingin tahajud, pakai air yang ada di situ. Pas berencana mau tahajud, airnya ada di situ, tiba-tiba ada kucing, tamplok cair nanti Bu, mawur, ember ibunya, jadi nggak ada air. Apa yang terjadi? Tidak bisa berwudu. Mau tayamum juga teboga ilmu. Nah, tayamum nyebutnya dan juga merasa bahwa tidak sah kalau tayamum, sedangkan air masih bisa dicari kan gitu ya. Akhirnya apa? Ya Allah, seandainya rumahku atau air itu ada di rumahku dan aku mudah mengambil air, maka aku akan wudhu, akan tahajud dengan tenang. Singkat cerita, pindahlah ke kota, nyewa, ngontrak ataupun beli rumah, ya sederhana, tetapi kamar mandinya itu di dalam, ya air ngagolontor setiap saat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apakah diri ini melaksanakan seperti tekad dulu bahwa kalau seandainya air mudah maka saya akan berwudu dan saya akan melaksanakan ibadah tahajud? Ternyata enggak, kan gitu Bu kenyataannya. Nah, pertanyaannya, apakah itu utang kepada Allah gitu ya? Enggak. Yang jadinya adalah utang kepada diri sendiri yang harus dibayar. Allah mati butuhin. Ya, yang harus butuh itu adalah diri sendiri. Dulu bertekad begitu, sekarang kenyataannya begini sudah memungkinkan, tapi kamu kenapa enggak? Nah, kisah ini adalah mirip dengan kisah manusia. Manusia keseluruhan, bahwa manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan di dalam perut atau di dalam rahim ibu kita, janin yang belum bergerak, yang belum ada nyawanya, berupa darah yang kental, kemudian berupa tulang, kemudian berupa daging. Ya. Kemudian ditiupkanlah ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh itu. Ya, kemudian di situ terjadi didatangi si jasad ini oleh Allah Subhanahu wa taala, si janin ini, "Hei, aku Tuhanmu," kata Allah. Maka si janin ini ngomong, "Bala syahidnya, ya aku saksikan engkau adalah Tuhanku." Ya, artinya apa? Pada saatnya 4 bulan di dalam perut ibu, ya, si janin ini mengaku bahwa Allah Tuhannya. Nah, kan itu berjanji sama dengan tadi orang yang kalau seandainya ada air, maka saya akan tahajud. Kalau seandainya air itu mudah diperoleh, saya akan tahajud. Pada saat itu janji karena tidak ada air atau sulit air untuk tahajud. Nah, ini juga sama. Yang namanya bala syahidna, ya aku saksikan engkau Tuhanku. Kepada Tuhan itu fungsinya adalah kita itu menuhankan. Menuhankan itu menghambakan diri. Pasrah sumrah kumaha dititahna, gitu yang disebut menuhankan. Ya, mangeranan kalau kata orang Jawa juga ya, mangeranan. Nah, apa menganggap pangeran sopan, DP-DP, ya.
Kemudian dia selalu ingin menyenangkan kepada yang si sang pangeran itu ya. Ella kan pangerannya ADD, ingin selalu menyenangkan ADD gitu ya. ADD juga punya ratunya. Ella ingin selalu menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan berarti bukan pangeran dan ratu. Ya, terus Ella gitu. Ingin selalu menyenangkan. Kenapa nggak mulai rencan? Tapi harus selalu ya. Kata Pak Dede ingin selalu menyenangkan. Nah, meskipun bisa jadi tidak terpenuhi, nggak apa-apa karena ada ujian. Nah, jadi orang yang sudah bertekad untuk menjadikan hidupnya penuh dengan tahajud ketika air mudah, ternyata begitu air itu dengan mudah ada di kamar tidurnya, bahkan tinggal ya buka keran, langsung tinggal sujud aja di situ. Nah, tapi hese. Nah, kira-kira yang salah siapa? Kan gitu. Yang punya utang siapa? Diri sendiri. Kepada siapa? Kepada diri sendiri yang sudah bertekad bahwa Allah Tuhanku. Ya. Kata Allah, ma wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau seandainya kamu bangun di tengah malam, kemudian bangun untuk sholat tahajud, maka Allah akan berikan derajat kemuliaan, ya, makom yang mahmud. Ya, makom itu derajat atau tingkat, mahmud itu mulia, terpuji. Ya, maqamam mahmuda, akan terpuji. Jadi kalau seandainya kita sudah janji dulu akan tahajud, kalau seandainya air ada dan enggak, ternyata setelah diberikan oleh Allah berupa air muda, ya gampang tersedia, kita tidak melakukannya, maka itulah yang disebut dosa terhadap diri sendiri, utang terhadap diri sendiri. Kenapa terhadap diri sendiri? Karena diri sendiri sudah menghambakan diri kepada Allah. Tapi kenapa tidak kau ikuti? Kan gitu ya. Ujung-ujungnya kalau dosa terhadap diri sendiri harus dipertanggungjawabkan kepada yang membuat diri. Siapa yang membuat diri? Allah. Kamu saya ciptakan, kata Allah, untuk beribadah. Tapi nah kan gitu. Jadi gimana Bu? Aduh ya Allah, ya hampura, kudu tanggung jawab. Nah, lamun masih di dunia, nyebut minta di hampura, astagfirullahaladzim, ya gitu ya. Kalau Nabi Adam kan, Rabbana olamna anfusana wa illam taghfir lana takfir ya astagfirullah berarti tarhamna lanakunanna minal khasirin. Eta istighfarnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam istighbar entek itu, Bu. Nah, kenapa Nabi Adam beristighfar seperti itu? Karena dia mendolimi diri sendiri. Dolamna angku sangat mendolimi diri sendiri. Kenapa mendolimi diri sendiri? Karena pada saat Nabi Adam diciptakan, Allah ada waktu itu. Dan oleh Allah disebutkan, Adam, kamu diciptakan ya hari ini. Tugasmu adalah menjadi khalifah di muka bumi. Kamu tinggal dulu di surga. Selama kamu di surga, jangan deketi pohon itu. Ditunjuk oleh Allah pohonnya. Waktu Allah memberitahu kepada Nabi Adam bahwa kamu tinggal di surga dan jangan mendekati pohon itu, iblis ada di mana? Sudah diusir iblis dari surga, sudah tidak ada di surga iblis. Iblis mendengar apa yang terjadi di surga. Karena sebelum diusir, sebelum Nabi Adam sebelum Nabi Adam ditugaskan untuk jangan mendekati pohon, iblis itu sudah diusir. Karena iblis itu pada saat Nabi Adam sudah diciptakan, kemudian disuruh sujud semuanya kepada Nabi Adam. Semua sujud kecuali iblis. Rasa jadu ilah iblis, semua sujud. Nah, karena tidak sujud, kenapa iblis kamu tidak sujud? Kata iblis, aku lebih baik dari Adam. Adam perkara dijir ayeuna abdi bagis ti kamari. Adam dijieun tina tanah, abdi mah tina seuneu. Sombong, takabur. Nah, Allah benci kepada iblis. Iblis keluar. Karena surga tidak diperuntukkan bagi orang yang takabur. Cek iblis teu naon ya Allah kaluar oge, tapi abdi rek ngagoda anak incu Adam ke keur bekal keur batur abdi di neraka.
Karena aku dikeluarkan dari surga berarti ada di neraka. Tapi iblis minta izin kepada Allah, aku akan goda karena cucu aja. Kata Allah, pek wae goda, ngan maneh mau bisa nggak goda, jalmaan ikhlas. Jadi siapa yang tidak bisa digoda oleh Allah? Iblis, orang yang ikhlas. Kira-kira di dunia ada orang yang ikhlas nggak? Hanya disebutkan juga ada. Ya, kalau disebut dalam Al-Quran berarti ada. Ya, tapi siapa yang ikhlasnya itu benar-benar ikhlas, tidak pernah tergoda, tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak ikhlas, hanya satu, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Derajat keduanya Nabi Ibrahim Alaihissalam itu pernah tidak ikhlas beliau. Derajat berikutnya Nabi Musa pernah tidak ikhlas, kan gitu. Tidak ikhlas itu artinya tidak sesuai dengan yang ada dalam dirinya. Ya, Nabi Ibrahim ketika ditanya, Ibrahim, yang saha maneh ka dieu cek pasukan atau kata hansipnya Firaun. Nabi Ibrahim jawabnya apa? Waktu itu Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah. Begitu ditanya oleh hansipnya Firaun atau bagian jaga penjaga gerbangnya Firaun ditanya, mana eta saha? Kuring Ibrahim di mana? Di Kanaan. Kanaan itu Palestina sekarang ya. Mereka mana? Mereka Mesir. Nah, jeung saha? Jeung adik kuring. Kata Nabi Ibrahim, jeung adik kuring, padahal itu istrinya. Kenapa tidak ngaku istrinya? Karena berlaku di Mesir, kalau ada perempuan cantik, dia punya suami, maka bunuh suaminya, bawa istrinya untuk dipersembahkan kepada Fir'aun. Kalau dia saudaranya, adiknya atau kakaknya, maka bawa yang cantik itu, kemudian saudaranya ini, ya, si laki-laki yang saudaranya, jadikan PNS, jadikan ASN. Makanya diurang di ayat, kalau bukan singa Fir'aun, namun dulu lah jadi pejabat, mari lu, KB, 3 rawe. Itu kan kelakuan Firaun, sanajan eueuh kabecus. Bapaknya di presiden anaknya dijadikan. Padahal eueuh kabecus, pidato gitu bisa. Ya, kayak gitu, Bu. Aya itu teh. Heeh. Kudu bicara. Dan jawab naon? Urang kudu nepikeun hal anu nyata. Ya. Karena ini kan sumpuk jelema-jelema anu boga kemampuan, tapi jadi pejabat, jadi pimpinan gara-gara naon? Boga backing. Nah, ya, boga tebengan. Bisa nebeng, boga non istilahnya nu keren nama Bu, backing tebengan naon deh Bu. Nah, boga ordal, orang dalam gitu punya. Mulai anu dijero kan gampang, pada degel mun hayang ke kantor gubernur mun eueun wau kakara arek kana pagar leuwih semua bisa asup. Tapi lamun aya wau bade mana? Bade ka gubernur, apa gubernur? Mohon daerah teh abdi Pak Gubernur teh abdi masang syarat mana jadi gubernur. So yang buktikan gua menteu percaya gua kata guru boga tuh jadi gubernur atau adi atau lancet punya orang gampang kan ini mengenai urusan ya. Jadi kisah ini mirip dengan tadi orang yang berjanji kepada dirinya bahwa kalau seandainya ada air di rumahku maka aku akan beribadah ya. Karena apa? Waktu itu air sulit, dia harus ke pancuran, dia harus ke sungai, dia harus lima, dia harus melalui tempat yang terjal untuk bisa mendapatkan air. Tetapi ternyata setelahnya air tersedia di rumahnya, bahkan setiap saat bisa. Nah, pada saat itulah iblis berkepentingan. Ya, kepentingan iblis apa, Bu? Mencari teman di neraka. Itulah kelakuan iblis, Bu. Jadi iblis kerjaannya cuma satu, Bu. Dari sejak zaman dulu diciptakan Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, tugas kerjaan iblis hanya satu, mencari teman di neraka supaya dia banyak teman. Gitu punya. Banyak teman nggak di neraka iblis? Manusia ini Bapak Ibu lebih banyak kan yang masuk neraka daripada masuk surga. Dan itu hadisnya sahih. Kanjeng Nabi menerangkan bahwa ketika Rasulullah Mi'raj dan melihat surga, maka beliau kaget. Kenapa? Loh, surga segini luasnya tapi penghuninya sedikit. Beliau nanya kepada malaikat Ridwan Kamil. Ya, Ridwan, ieu geuningan saeutik surga teh penghunina nya ada anu aya nu sakil kamarna tuh teuing cek Ridwan teh urang datang ngurusin batu. Kan malaikat Ridwan. Nah, terus kira-kira di mana Ridwan?
Wan anjeun ge tahu Muhammad saurul malaikat ridwan di dia tempat ngenai dua, nu hiji dijaga ku kami, nu hiji dijaga ku Malik. Nah, nu dijaga ku Malik karena astagfirullahaladzim saur Kangjeng Nabi meureunan dina neraka. Meureun cek malaikat ridwan teh ieu mah dialogna dialog kuring Bu, versi imajiner. Terus Kangjeng Nabi ningali ka neraka, izin ke malaikat Malik cing hayang ngempok dina neraka siga kumaha cing sok buka. Bang dibuka teh. Wah, Kangjeng Nabi ningali na aya aya dede aya sama. Iya, kata Kangjeng Nabi pan eta teh sok ngaraji, tapi geuningan kana neraka. Cek malaikat Malik, heuy da urang mah kita lagi ngajaga. Terus kumaha atuh mun hayang nulungan tah, nulungan nulungan Dede, nulungan Bu Siti, nulungan Bu Agus, nulungan Bu Tati, nulungan Bu Ela supaya teu dina neraka. Saur malaikat Malik teuing da kuring mengan ngajaga wungkul bisi minta nyuhunkeun we ka Allah. Hanya Kangjeng Nabi sujud. Ya Allah, hampura pang ngajaitkeun tina neraka. Dijait teh Bu? Dijahit kersaning Allah eta nu disebat tawasul Kangjeng Nabi nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala supaya anu aya dina neraka teh diangkat ka surga. Saur Allah, nah naon kepentinganna maneh Muhammad jeung hayang nyalametkeun tun geus aya dina neraka. Da manehna teh baheula teh katingali getol salawatan, surah Allah tuh tempok tuh salawatan lagi hayang ka dieu batur. Kan kitu punya. Tuh ngaji naon ge hayang katupok ku batur, mudah batur matarangan ngaji kan kitu nya. Berarti teh ikhlas teh. Jelema nu teu ikhlas mah pasti bakal ngalaman aya dina neraka. Hanya urang sok sering ngadawu doa keur ngabersihkeun supaya ikhlas. Ikhlas lil firdausi a'la. Eta teh doa iktiraf DP ka Allah, ya Allah. Ya, aku tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Wala tapi aku nggak bakal pulang ya Allah karena eta teh lain hadis, lain Quran Bu. Eta mah syair Abu Nawas. Jadi ulah beranggapan itu Quran itu hadis, bukan. Itu adalah hariring mencek bahasa urang syair hariring ganding. Nah, lagu Abu Nawas dina raraga nyuhunkeun ka Allah. Nah, habli taubatan wa ghfir dunubi. Saurna Allah tersebut karena jelma anu ke nyieun dosa tapi taubat. Nah, eta Bu tadi disebutkan yang tadinya udah berniat mau tahajud tiap malam kalau air ada, ternyata sekarang air sudah ada di kamar sendiri karena ada nyewa rumah yang ada kamar mandinya di dalam, ternyata HWS baik kan gitu punya. Nah, jadi kumaha tah? Nah, fa innaka ghafirud dzambil azimi. Saestuna anjeun teh ya Allah Maha Ngampun. Ya gitu. Gitu Bu. Tak sok di balik sadari kita telah mengadoa eta teh Bu, ngarti. Nah, teu ngarti mah biasa we bari karalan kulit la ilaha illallah gitu nya. Eta teh teu ngarti. Hayang teh jelema nu teu ngarti. Loba keneh nu teu ngarti di dunia jelema jeung anu ngarti. Ya, jangan lupa la'allakum apala tatadzakkarun apala taqilun qalilan ma tashkurun. Saeutik jelema anu bersyukur, loba anu teu eling jeung loba anu teu mikir. Siapa yang bilang begitu? Allah. Nah, jadi kalau kasus itu tadi berjanji sejak dulu masih sengsara kalau seandainya dia sudah mendapat kemudahan akan beribadah dengan baik, maka dosa bagi dirinya. Bagaimana cara membersihkan dosa? Ya, itu diberi contohnya, hanya tazkiyah, membersihkan. Yang dibersihkan apa? Bukan baju, bukan sarung, bukan kopiah, bukan sorban. Tazkiyah itu nafs, nufusnya. Hati mau dibersihkan. Kebersihan hati kan sudah diajarkan ada 5 tahap Bu. Yang pertama mu'ahadah,
yang kedua muraqabah, yang ketiga muhasabah, yang keempat muaqabah, yang kelima mujahadah. Nu penting mangarana we heula nya hobunya. Muahadah teh nyaeta ngaku yen Allah pangeran abdi hiji-hijina. Itu tahap pertama. Kamu tuh bisa ngaku pangeran abdi hiji-hijina, nu sejenna ge moal bisa. Jadi kudu tancapkeun dina hate la ilaha illallah ma fi qalbi ghairu. Itu ya ilmu kahiji. Cuma anggap lah ilmu kahiji gampang-gampang. Nu kaduana muraqabah, lamun geus ngaku yen Allah pangeran abdi, abdi hayang bersih, yang dina hate teh hayang aya Allah wungkul, maka deukeutan Allah. Bagaimana cara ngadeukeutan disebutnya muraqabah. Deukeutan atau muraqabah atau muqarrabah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Lisan, hati, perbuatan, doa, meluruskan. Itulah yang namanya berzikir secara istiqomah. Ada bizikrillah watma'innul qulub. Orang yang berzikir itu hatinya akan tenang. Hati tenang karena memang apa? Dia dibersihkan oleh dari dosa. Orang yang berbuat dosa, hatinya tidak akan tenang. Itu dikumpulkan, ayo kumpul warga RT 02 di dia. Saha anu di dia pernah ulin jeung awewe ka tempat pelacuran. Tenang. Tapi nu tenang mah. Nah, gampang. Bentar kuring mah lamun ditambah mariksa jelema, gampang. Hanya tinggal ibukeunna. Lamun ditanya berarti dosa. Tinggal kumaha cara ngabuktikeunana. Ya. Nu katilu nyaeta muhasabah, nu kadua mah tadi ku salat, nu kahiji ku sahadat, nu kadua ku salat, mendekatkan diri kepada Allah. Salat. Inna sholati li dzikri. Salat teh ciri jelema eling. Nya 5 kali sampai sabeting. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah, maka dia hatinya akan tenang, dan orang yang hatinya tenang disebutnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Nah, berikutnya katilunya eta kita harus bermuhasabah, menghisab diri. Ya Allah, aku ngaku Engkau sebagai Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku ngaku bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulku, utusanmu, Muhammadur Rasulullah. Terus aku juga sholat, ya Allah, dina sholat aku ngaku juga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dina sholat juga sok ngomong rabbik firli warhamni wadhurni warfa'ni warjukni wahdini wa afini wa afwani. Dina sholat oge sok ngomong subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dina sholat oge suka ngomong at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Itu teh mendekatkan diri kepada Allah. Apakah kita sudah dekat kepada Allah? Harus diuji. Lamun geus dekat, biasana lamun geus wau bakal tahu diri. Orang yang tahu diri disebutnya muhasabah, ngahisab diri. Bagaimana cara ngahisab diri? Saurna Allah teh tara tuang, tara leueut, tapi Allah mah teu pernah laparin. Diuji dengan cara apa? Kita puasa, coba mimiti subuh tapi ka magrib kuat henteu. Ya. Namun terkuat, ya Allah memang abdi teh manusia, kekuatan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah masa umur ayat, ya Allah teu pernah haleueut, teu pernah wah. Makanya kalau ngirim leuteun, ngirim tuangan ke Allah, make cikopi, make entong, lamun ka padede dulu. Gitu teh ya. Jadi hisab diri kita, ya Allah ternyata baru suruh sehari saja saya udah nggak kuat, ya Allah aku ini nggak ada apa-apanya. Setelah itu karena merasa aku ini nggak ada apa-apanya, tapi aku ini bisa makan, aku bisa tidur enak, aku bisa mendapatkan kesempatan hidup, maka mu'aqabah, hukum diri kita. Ya Allah ternyata banyak dosa. Dosaku apa ya Allah? Kalau punya harta keluarkan hartanya. Kalau punya janji maka laksanakan janjinya. Namanya kafarat. Dosa. Bisa dengan sedekah, bisa dengan berzikir, bisa dengan beribadah, bisa dengan sholawat, termasuk sholat hajat, ya, sholat obat, ya, itu namanya mu'aqabah. Dalam bentuk nyatanya berupa zakat, ya. Kalau tadi saum pengendalian diri, kalau zakat menghukum diri, daki-daki dicendu. Zakat itu artinya daki, dipicinan. Kata ibu teh tong sok hayang nerima zakat, lah itu teh daki, ya.
Tapi dah kebagian baum ya terinaun itu syukuri. Berenang ibu terdaftar sebagai fakir miskin atau sebagai yang berhak menerima zakat. Syukuri. Sebutkan barokallah, ya Allah mudah-mudahan dia barokah. Lain di lumayan zakat eta barang deh, tapi di Allah. Gitu ya. Ayo orang mantai sekalinya bayar zakat ngerasa lebih tinggi, padahal zakat beri dialungkan. Nah, ini kan kerusung ya para kolonial model baru akhirnya nggak bagi-bagi karena yang kesanganan itu di alung-alung. Itu kan dicontohkan ke Rasulullah, dicontohkan ke kolonial, ya, ke para penjajah, alung-alungkan kaos, sembako, dahar, dialung-alungkan. Maka jangan rakyat ini terus recok, ya. Nauzubillah, mudah-mudahan gancang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kalakuan model gitu. Kanjeng teh pamimpin rek segan saha, eta teh salah lain kitu Kanjeng Nabi teu ngajar kita manusia di carana gitu. Kanjeng Nabi mah dicanang. Ya ampun teh ieu cenah. Aya ieu nakawin mah ya. Jadi suruh ngabring, Bu, suruh baris, mencakalina padede beungar, ibu baris ya, kan gitu. Ya. Untung jangan beungar padede. Ya, gitu. Sebenarnya benar gitu mah saya aja yang sampai sekarang saya susah ya ini pengalaman. Dulu waktu kecil suka bawa kayu bakar jauh kurang lebih 3 kilometer dari rumah. Bawa kayu bakar menjelang maghrib atau bahkan setelah maghrib bawa kayu bakar. Hujan, kebayang nggak Bu nih? Bawa kayu bakar anak kecil SD SMP bawa kayu bakar. Nah, berat pasti berat banyak ya. Kemudian hujan, kalau di hujan gitu tiba-tiba ada mobil lewat, bukan gitu ya, mobil lewat. Pas hujan, kecipratan pakai ban mobil, kena ban mobil. Apa kita ngomongnya? Kalau lagi nggak sadar, lagi nggak sabar, karena buka mobil gitu, oke, nangis ngambek ya. Tapi kalau lagi sadar, ya Allah, seandainya aku punya mobil, kalau ada orang jalan kaki sedang mengurus suluh, sedang bawa suluh, maka akan aku berhenti, akan aku ajak naik mobil. Sampai sekarang nggak bisa Bu. Mun aya ngalah suluh, bawa suluh, ya mobil udah hese bari jeung kala dokter kayak gitu. Api-api teh kan tempo gitu. Masa kira-kira gitu Bu? Heeh. Bapak Dede keur bawa motor, baheula kan hayang teh cenah hayang naik motor teh diajakan ka ditu. Ayeuna mau motor sorangan Pak Dede, aya batur begininya lalu Pak. Lamun teu geulis pada teh hayang ngajakan. Mun geulis mah culam cileun aya teh helan teu, mun aya teh helan teu wanian. Nya, terus kitu teh hati. Ya. Jadi yang keempat itu adalah mu'aqabah, menghukum diri. Jadi menghukum diri itu setelah ngaku panggilan kita Allah, kemudian berdekat-dekat dengan Allah, kemudian menghisab diri layak tidak berdekatan dengan Allah, kemudian hukum diri kita untuk bisa tetap berdekat-dekat dengan Allah. Setelahnya itu kemudian kita wajib untuk datang ke Baitullah, ke Mekah, ya wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam rangka apa? Mujahadah. Karena jihad pertama kali dilaksanakan itu di Mekah, ya, dan di Madinah. Rasulullah melaksanakannya di sana, berjihad. Maka yuk kita berjihad untuk bisa tetap melaksanakan secara baik. Berjihad itu apa? Mempertahankan keyakinan. Supaya apa? Supaya tetap istiqomah. Hanya disebutnya mujahadah. Terus-terusan menjadi mujahid. Mujahid itu apa? Sok sanajan ngan dua antiluan ngaji, tetap ngaji. Itu mujahid. Ayeuna kan lain mujahid kalau nama murame. Lamun rame datang, mun teu rame teu datang. Gitu punya. Nah, sarua lah ustadnya kiai anan. Mun teu rame teu datang. Besok ningali ibu lamun kiai lamun keur loba nu undangan tangga semangat. Temun ieu teh kamara, dengan saeutiknya asa kayak gitu. Nah, berarti lain mujahid. Mujahid mah saurang atau banyak tetap semangat. Itulah yang dicontohkan Rasulullah. Ketika mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam dimulai dengan Iqra bismi rabbil falaq, maka beliau sampaikan dan yang pertama kali disampaikan kepada satu orang yaitu istrinya. Anut Islam pertama setelah Rasulullah adalah Siti Khadijah. Setelah itu kemudian disampaikan kepada pembantunya Zaid bin Haris, sampaikan kepada Sayyidina Ali. Waktu itu belum jadi menantu. Ya, Sayyidina Ali itu adalah anak pamannya, saudara sepupu yang kebetulan dirawat di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Abu Thalibnya tidak sanggup membiayai anaknya. Itu ya. Jadi dipukul bukan Nabi Abu Thalib itu ya, sejak masih kecil.
usia Kanjeng Nabi dengan Abu Thalib kurang lebih dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah kurang lebih sekitar 30 tahun umurnya beda. Ya. Ya, yang 20-an yang 30. Ya, pokoknya beda lah antara Rasulullah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib umurnya. Ya. Rasulullah sudah berumah tangga, Sayyidina Ali baru lahir. Makanya nanti umurnya itu kemudian di akhirnya itu dinikahkan dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menantu, ya, karena umurnya memang berselisih jauh. Jadi ketika kita ingin membersihkan hati kita, kalbu kita, 5 tahap ini harus selalu mengesahkan Allah dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian berdekat-dekat dengan Allah dengan salat namanya muraqabah. Kemudian menghisab diri, ya Allah, abdi geus ngarasa deukeut ngomong lillahi taala ay Allah teh siga kumaha nyobaan puasa sapoe nya ternyata teu kuat ya Allah, berarti aku ini enggak ada apa-apanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita lakukannya, oh ternyata aku bisa begini semuanya karena Allah, ternyata aku ada kekayaan sedikit, ada kesenangan sedikit, maka bagilah dengan sesama, yaitu dalam rangka mengakubah, menghukum diri. Kurang teh lain hidup sesoranganan, semuanya karena nikmat dari Allah. Makanya berbagi. Setelah berbagi, saya bisa begini itu karena contoh Rasul SAW. Maka saya berniat untuk berangkat menuju tempat di mana Rasul pernah ada di situ di dunia. Itu kan. Jadi bertekad dari sekarang, gaji 1 juta sebulan, ya udah 10.000 simpen. Ya, untuk apa? Umroh. Nah, untuk apa? Haji. 10.000. Sadinten, Bu. 10.000 sadinten berarti sebulan 300.000 dari duit sejuta. Tapi lamun geus diasup ngeleceng celengan tong diparekan deui Bu. Nah, tekad lamun 300.000 sebulan, ayeuna tiket untuk bisa berangkat umroh sekitar 30 juta atau 20 juta yang paling murah, kira-kira berapa tahun, berapa bulan? 100 bulan. 100 bulan berarti berapa tahun? 8 tahun. Ya. Jadi sebenarnya kalau 10.000 sehari 8 tahun orang bisa berangkat. Hanya masalahnya orang mah dikuli-kuli terus ceng-celengan itu numpuk tugas saya pakai dari. Jadi bagi orang yang bertekad kan seperti itu. Dan jangan lupa Bu, ulah awal pun harta. Jadi kalau kita udah bertekad 10.000 sehari, lakukan terus, maka saya yakin dalam waktu 2 tahun Anda udah berangkat. Dicolek deui. Kenapa? Itu melecehkan diri sendiri. Ya, bukan melecehkan Allah. Allah mah tidak akan pernah bisa dilecehkan karena jauh dengan kita. Kita makhluk, beliau mah khaliq. Kita mah yang dicipta, beliau mah yang menciptakan. Tapi kita melecehkan diri sendiri, tengah hargaan karena diri, teu nalipak maneh mencek bagus ya. Ari hayang mah ieu, tapi kelakuan ieu. Dulu ketika masih sengsara ingin tahajud susah karena air jauh, sekarang air sudah ada di kamar sendiri tapi tidak tahajud juga. Itu teh teu nalipak maneh. Nu teu nalipak maneh disebutnya jelema teh kufur. Jadi jelema kufur kata orang kafir teh teu nalipak maneh, teu ngaku Allah pangeranna. Tara salat, tara zakat, tara puasa, kumaha haji mah. Eta teh teu nalipak maneh alias kufur. Kufur karena nikmat. Tapi nu nalepak maneh, nu tahu diri, nu gede gede jembar mana, cek bahasa kurang nama, maka dia akan selalu, ya Allah, ini aku makhluk ciptaan. Aku selalu ingin dekat dengan Subhanallah. Ingin selalu dekat dengan ya Allah, kayak saya tik sasirin sabeniran teu naon teu kudu gede dalain ukuran gede letik kita tapi ukuran ikhlasna. Kemudian setelahnya itu, kemudian kita juga melatih diri untuk terus-terusan mengendalikan diri saum. Kemudian kita wujudkan untuk berangkat ke tanah suci. Gimana caranya? Cari ilmunya. Ya, ilmu muahadah mendekatkan diri kepada Allah ada ilmunya. Syahadatnya ada ilmunya, Bapak Ibu. Gak murah dan gak mudah untuk bisa syahadat yang benar. Kemudian sholat ada ilmunya, nggak mudah untuk bisa sholat yang khusyuk. Lo namanya sholat yang khusyuk alias sahur. Saum komo, ya, zakat, ya.
Aya ilmu pada dia zakat. Cuma supaya bisa bayar zakat, dia kudu boga ilmu, kudu menang penghasilan gede, kudu boga harta supaya bisa bayar zakat. Nah, kemudian haji, ayat ilmu. Nah, jangan sampai ada yang berangkat umroh, dari sini berangkat, hening, segala dipakai, kali kalah hajatan, balik diri itu ke masjid Getara. Rek nanaonan tadi itu. Ya, berarti itu boga ilmu. Ya, aing ngagorowo labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak ngomong wa unggul omdo datang ka dieu masjid ditinggalkeun ka masjid tara. Kayak begitu. Saya nanya, banyak mana yang sudah haji atau yang sudah umroh, yang baliknya ke Indonesia, ke tanah air, jadi dekat ke masjid dibanding dengan yang nggak jadi yang jauh ke masjid. Ya. Sekarang yang mau umroh berbondong-bondong, kalau perlu hanya hutang, kalau perlu minjem untuk umroh. Tapi ke masjid di dekat datang. Itu nggak dok tinggal tigel. Ya, tigel, tapi udok-udokan nanti. Gitu. Padahal kita itu pengennya menjadi orang yang mutmain. Ya, gitu. Mudah-mudahan pagi hari ini ada yang bisa diambil sebagai manfaat. Alhamdulillah. Hari ini tidak membaca ayat-ayat ya, karena ini rangkuman dari yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah, Kang Ahmad Widiadi dari Bandung ya, Kang Uju Juangga, Kang Uju Juangga ini di mana, di Bandung apa di Bekasi apa di Depok ya. Kemudian Teh Irin dari Cirebon, Kang Jafar Sidik dari Bogor, dan Teh Hilda dari Cirebon, sama keluarga semuanya. Jadi yang diterangkan hari ini adalah kaitan dengan adanya diri bertekad ketika masih sengsara, ketika masih menderita, ketika masih di kampung, ketika masih dalam keadaan serba kekurangan, suka banyak janji, suka umbar kehayang. Kalau seandainya saya kan gitu, maka saya akan. Ternyata sekarang sulit. Kenapa? Iblis mendengar apa yang digetarkan dan diucapkan oleh. Contohnya tadi Nabi Adam ketika oleh Allah disuruh, Adam silahkan hidup di surga tapi jangan deketi pohon itu. Waktu perintah itu diturunkan, Siti Hawa belum diciptakan, kemudian iblis sudah tidak ada di surga. Tapi iblis bisa melihat dari kejauhan, oh Adam digoda. Oke. Ternyata tidak bisa digoda Adamnya, digoda istrinya. Dan istrinya ternyata membujuk kepada Adam. Kenapa? Istrinya tidak pernah tahu pelarangan itu langsung dari Allah. Jadi istrinya itu tahunya dari Nabi Adam. Yuk urang di dia duaan ya di surga. Tapi ya Hawa, tong loba omongnya, urang teh teu meunang ngadeukeuteun tangkal itu. Nah, kunaon Adam geus pokona mah teu meunang gitu ya. Nah, begitu digoda oleh iblis, yang iblis waktu itu menjelma menjadi seperti seorang sahabat. Jadi iblis itu bisa menjelma, ya, menjelma menjadi seorang sahabat. Ya, hebat itu tangkal itu hebat. Dia dekat kali itu. Ayah buah ngalah berajung. Nah, cek salaki abdi itu menang, cek Allah. Biasa. Mana cara kanu gelis mah mani ulah. Cek setek entak deh. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Adam eleset, cek bahasa orang. Kalah argumen oleh Siti Hawa. Akhirnya bersama-sama mendekati pohon kuldi itu. Ketika mendekati pohon kuldi, Nabi Adam ngalah, dibikin kan Siti Hawa langsung di sini makan. Tapi kan dia, nah, tapi kan dia, tapi dia di dia. Cenah ya kau gitu, lainnya. Ya, terus Nabi Adam kan ketika dia, makanya di dia gede nah. Jadi cirinya lalaki jeung awewe mun ditinggali ti hareup gampang bu lamun lalaki ieu na lamun awewe di anak. Tapi cenah kumaha make kudung makanya sisa ngaran teh berarti yang umroh padahal laki-laki ikut kepada perempuan. Nah, itu kenapa? Nggak kelihatan di sini ada jakunnya. Ayo di hadapan tinggal-tinggali udah disumputkeun punya, tapi kali sini kelihatan. Ya, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini baik. Jadi ya, jadi tobat itu yang aku pernah membuat janji kepada diri